Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Tasnya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih cara membaca grafik kristalisasi pada larutan MgSO4. Ini contoh yang Tasnya dapat grafiknya ini terletak pada buku Warren McCabe jilid kedua, dalam edisi berbahasa Indonesia. Judulnya itu Operasi Teknik Kimia 2, Operasi Teknik Kimia, yang jilidnya yang kedua ya, pada bab kristalisasi. Kalian bisa menemukan grafik ini pada halaman 338 dengan sebutan figur 283. Baiklah, sekarang kita akan mulai bagaimana cara membaca grafik ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui bagian-bagian pada grafik mengetahui bagian-bagian pada grafik ini kan. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan. Di sini ada garis yang di bawah, ini yang saya warnakan merah hati. Ini merupakan garis konsentrasi fraksi massa MgSO4. Jadi di sini tuh udah dalam bentuk fraksi massa, nggak dalam bentuk persen lagi. Biasanya sih diketahui di soal itu kan, misalnya MgSO4 itu sama dengan 25%. Ya, 25%. Terus fraksi massanya itu sama aja kayak 0,25. Nah, yang 0,25 inilah yang kita temukan pada grafik pada grafik kristalisasi figur 283 ini. Dia kisaran angkanya dari 0 sampai dengan 0,5. Terserah dia macam-macam. Kenapa cuma sampai 0,5? Kan nggak mungkin kan kita buat larutan, kita buat mau mengkristalisasi suatu zat, cuman MgSO4 aja semua isinya, kan nggak mungkin. Mungkin aja juga sih. Cuman pastilah seimbang gitu kan, 50% MgSO4-nya, terus lebihnya ya zat-zat lainnya gitu. H2O misalkan, kayaknya sih kayak gitu ya, menurut saya sih seperti itu. Udah, tinggalkan yang itu. Selanjutnya kita tengok yang di sumbu Y-nya. Di sini saya akan mewarnainya dengan warna biru. Nih, yang warna biru ini itu tuh merupakan suhu yang ada diketahui di soal. Biasanya sih suhunya itu dalam satuan derajat Fahrenheit. Kalau misalkan di soal diketahui dalam bentuk derajat Celcius atau Kelvin atau Rankine, lebih baiknya sih dirubah dulu dalam bentuk Fahrenheit. Karena di grafiknya itu suhu yang digunakan itu dalam bentuk derajat Fahrenheit. Atau kalau misalkan ada jumpa grafik lain yang sama intinya, cuman suhunya sesuai dengan misalnya ada yang Celsius atau itu, lebih bagus seperti itu. Cuman kalau misalnya kita mau menggunakan grafik yang ini, suhu yang dipakai adalah dalam bentuk derajat Fahrenheit. Rentang nilainya dari 20 derajat Fahrenheit sampai dengan 220 derajat Fahrenheit. Nah, kayaknya yang bagian sumbu-sumbu udah jelas lah ya. Selanjutnya sekarang bagian gambarnya. Di sini kan ada dari titik A, ada B, C, D, Q. Garis yang digambarkan ini merupakan garis kurva kelarutannya. Jadi pada garis ini larutan MgSO4 yang kita olah tersebut dengan H2O, pada saat garis ini
disitulah MgSO4 dalam bentuk kristalnya mengalami kristalisasinya pada saat ini. Di sini senyawa-senyawanya itu ada yang MgSO47H2O, ada MgSO46H2O, ada juga MgSO4H2O. Lebih jelasnya bisa teman-teman tengok di gambar teman-teman masing-masing. Lebih bagusnya grafiknya yang ada di buku itu diperbesar aja biar lebih jelas cara nengoknya. Oke. Selanjutnya ini ada yang tesnya warnai biru. Nih kan? Yang diwarnai biru ini, di sini MgSO4 itu dalam bentuk fasanya bukan kristal, melainkan larutan. Hal ini pun juga bisa kita tengok sebelum senyawanya ditulis, ada dibuat di situ larutan ditambah MgSO4 bla bla bla, larutan ditambah MgSO4 bla bla bla. Nah, pada yang saat dibirukan ini, disinilah MgSO4-nya itu dalam bentuk larutan. Nah, selanjutnya yang kalau diwarnai kuning lah ya, biar terang. Nah, pada kuning, di sini larutan MgSO4-nya yang kita olah itu berada pada fase tepat akan mengendap. Nah, begitu. Terus, udah kayaknya udah nih. Yang bagian ini tuh saya juga agak lupa. Nanti kalau misalnya teman-teman tahu, komen aja ya. Oke, baik sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara membaca grafiknya. Sebelumnya kita hapus dulu yang mencoret-coret ini. Kita hapus semuanya. Kita ambil lagi gambarnya. Nah, ini udah gambarnya udah bersih lagi. Nah, sekarang kita mau cara membacanya. Misalkan di soalnya itu MgSO4 itu dalam sinilah ya 30%. Dalam 30%. Kita aja lah ya. MgSO4-nya itu 30%. Terus di bawahnya H2O-nya itu sama dengan 70%. Terus T-nya dalam suhu 50 derajat Fahrenheit. Nah, yang ditanya itu berapa sih konsentrasi cairan induk MgSO4 dan H2O-nya kalau suhunya itu 50 derajat Fahrenheit. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Bentar, kita hapus dulu. Terus kita gambar dari sini. Kan diketahui MgSO4-nya 30%, berarti itu sama dengan 0,3. 0,3 kita cari di mana titiknya? Di sini. Nih, di garis ini. Ini kan? Nih, gitu titik. Nah, kan tadi udah ditandai itu yang bagian 0,3 yang 30-nya. Sekarang kita akan menandai pada saat suhunya itu 50 derajat Fahrenheit. Berarti antara 40 sampai dengan 60. Jadi letaknya di tengah-tengah ini kan. Nah, setelah itu bagaimana sih cara membacanya? Cara membacanya itu kita tukar warnanya menjadi merah. Jadi
garis dari titik ini kita tarik ke sebelah kiri, sebelah kanan secara lurus ya. Bagusnya supaya ketemu garis yang anggap aja lurus sampai dia bertemu dengan garis di 0,3 ini. Di sini kita tandai titik pertemuannya. Titiknya di sini. Kursor. Berarti di sini titiknya. Kan tadi kita rencananya ingin mencari konsentrasi induknya. Cara menentukan konsentrasi induknya itu dilakukan, kita tarik dari titik ketemu mereka tadi ke sebelah kiri sampai dia menyentuh garis kurva kelarutannya, sampai dia menyentuh garis kristalisasinya itu. Jadi kita tarik dari titik ini ke sini. Kita tarik dari sudah dia bersinggungan, kita tarik ke bawah, bagusnya ke bawah. Misalkan pada saat penjelasannya ada yang kurang jelas ataupun masih sulit dipahami, di sini tasnya juga kita masih sama-sama belajar, masih sama-sama belajar untuk bisa tahu. Jadi tadi kata-kata yang salah ataupun penjelasan yang salah, tasnya mohon maaf. Dan kalau misalnya ada salah, boleh kok silakan diperbaiki, komen aja nanti di kolom komentarnya. Baiklah, mungkin sekian dulu pertemuan pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Sebelumnya tasnya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk terus belajar. Dadah.